mahasiswa bertemu dengan saya di mata kuliah Sosiologi Masyarakat Pesisir. Mata kuliah ini diampu oleh saya Atika Nurhayati bersama tim pengampu lainnya. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan definisi, konsep, teori mengenai sosiologi. Kalau kita bicara mengenai sosiologi, tentu di dalamnya ada dua kalimat atau dua kata yang membedakan antara sosio dan logos. Sosio itu adalah sosial, logos adalah ilmu, artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial antara siapa? Antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau misalnya masyarakat secara keseluruhan. Kemudian kalau kita bicara mengenai sosiologi secara framework, kita bisa melihat dari dua aspek. Pertama yaitu secara makrososiologi dan secara mikrososiologi. Kalau kita bicara mengenai secara makrososiologi, tentu di dalamnya di sini adalah hubungan antara individu dengan komunitas masyarakat. Kemudian secara mikro di sini hubungannya juga antara individu dengan sosial kemasyarakatan. Tapi jangan lupa di sini ada perbedaan antara structurism kemudian juga ada social action. Nah, kalau kita dilihat di dalam bagian ini, kita bisa melihat mengenai beberapa teori yang disampaikan oleh Max Weber terkait dengan individual create social SDX and intersect in sociology meaningful way. Jadi kalau misalnya kita bicara secara mikro, tentu di sini lebih ke aspek kehidupan realitas seseorang begitu ya, dari setiap individu terhadap individu lainnya berupa dengan simbolik-simbolik yang ada di sana. Sedangkan kalau secara makro tentu di sini berkaitan antara seseorang dengan kelompok yang tentu di dalamnya juga ada konflik atau ada persepsi yang berbeda di antara individu itu sendiri. Di sini juga ada yang berdasarkan aliran Marxisme di sini terkait dengan fungsionalisme, kemudian humanitis dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara mengenai theoretical perspective in sociology, tentu di sini sociology use three different theoretical perspective to understand social behavior. The first, symbolic interaction. Few symbol think to reach the text meaning as the basis of social life. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai beberapa perspektif terkait dengan sosiologi, tentu di dalamnya di sini merupakan bagaimana sih cara gaya hidup seseorang gitu yang didefinisikan dalam bentuk simbol-simbol tertentu, apakah itu di dalam suatu keluarga atau kelompok lainnya. Kemudian kalau misalnya bicara mengenai sosiologi itu sendiri, menurut pendapat saya yaitu ilmu manusia yang melakukan hubungan sosial kemasyarakatan. Kemudian kalau kita bicara lagi mengenai ilmu sosiologi, tentu di sini ada beberapa perspektif begitu ya, seperti yang tadi di awal disampaikan. Nah, di sini tentu ingin melihat secara general dari kondisi keadaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Tentu di dalamnya juga termasuk dari aspek keluarga, bukan hanya seseorang saja. Kemudian kalau kita bicara juga mengenai benefitnya apa nih yang diperoleh dari sosiologi perspektif, tentu di sini the first help us accept the truth of common sense. Jadi kalau misalnya kita bicara sosiologi, tentu di sini kita melihat kondisi secara real, secara sesungguhnya begitu ya, kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah ekonomi dan sosiologi yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam sukses selalu.